pertama ini kebanyakan kita mengenal bela diri secara gerakan praktis, seolah-olah musuh itu ibarat patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti contoh, biasanya yang sering diajarkan gerakan-gerakan kaku yang langsung mematikan, seolah lawan tidak bisa berbuat apa-apa. Contoh, langsung kunci-kunci. Mati habis, bawah terus. Nah, seolah-olah lawan tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk melakukan perlawanan. Padahal dalam ajaran silat Minang, seluruh kuncian itu kemungkinan besar bisa semuanya dibuka. Dengan seperti ini, ada kuncian yang lain mungkin semuanya bisa dibuka. Ketika ada kuncian seperti ini, semuanya bisa dibuka. Itulah sebabnya dalam gerakan-gerakan silat Minang, para anak didik atau para pelajar silat Minang selalu diajarkan gerakan-gerakan yang fleksibel, yang berkelanjutan mengalir seperti air. Sebab mereka akan berhadapan dengan para praktisi bela diri yang menguasai berbagai keahlian. Kalau hanya gerakan-gerakan praktis yang diajarkan, kemungkinan lawan yang akan dihadapi tidak akan gampang untuk bisa dilumpuhkan dengan secepat itu. Seperti kuncian contoh serangan yang biasa diajarkan, langsung kuncian-kuncian yang mematikan, seolah-olah lawannya tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam silat Minang ini akan segala sesuatu bisa terjadi dengan kuncian seperti ini kira-kira. Oleh sebab itu, dari awal pelatihan silat Minang diajarkan gerakan-gerakan yang mengalir seperti air, seolah-olah gerakan tidak terputus. Contoh seperti ini. Dari awal diajarkan gerakan langkah, tujuannya untuk melatih keseimbangan tubuh, keseimbangan gerak, dengan tujuan supaya tubuh itu fleksibel, bisa menyesuaikan dengan berbagai kemungkinan situasi dan kondisi yang akan ditemui dalam sebuah pertarungan. Jadi seperti ini, satu gerakan tidak, kebanyakan bela diri langsung dimatikan, dikunci. Tapi dalam silat Minang ini akan terjadi sebuah teknik yang akan melahirkan gerak yang berkelanjutan terus. Untuk yang pertama kali mungkin ini sudah cukup. Sip.